sedikit menguatkan kembali ya bahwa hulu itu menjadi, sama dengan Pak Bulan kita di hulu ya Pak, hulu itu menjadi kunci dalam keberlanjutan industri kelapa sawit maupun tadi pengembangan industri kelapa sawit di masa depan gitu. Mau itu dimasukkan ke hilir dan lain sebagainya, pengembangan apapun yang kemudian kita menjadi roadmap untuk meningkatkan value added dari kelapa sawit, itu hulunya harus diperkuat terlebih dahulu. Tapi betul dengan Pak Bulan disampaikan, ibaratnya rel kereta apinya harus dibenerin dulu baru ada keretanya gitu ya. Itu memang berlaku untuk semua hal, tidak hanya ISPO mungkin rasanya ya gitu, tapi memang rel kereta ini harus dibuat dalam arti mulai dari tumpang tindih tadi, regulasi dan lain sebagainya, berbicara tadi juga soal misalnya tumpang tindih kawasan hutan gitu ya, itu yang harus segera dibenahi rasanya ya, terkait dengan tumpang tindih kawasan hutan dengan hak guna usaha maupun SHM ya Pak Bulan ya, dan juga legal kepemilikan yang lain. Itu yang paling urgent untuk dilakukan oleh pemerintah dalam membenahi tata kelola sawit. Kenapa? Karena sangat memberikan investasi, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita mau masuk ke regulasi selanjutnya, misalnya mau ISPO-nya, kemudian mau kebijakan-kebijakan lain agar kita compliance juga itu susah gitu. Dan terutama isu ini menjadi konsumsi untuk digoreng oleh tadi pihak-pihak yang berkepentingan untuk yang tidak suka dengan sawit, atau bukan tidak suka sih sebenarnya, mereka menggadaikan nasionalisme ya Pak Bulan gitu ya, untuk kepentingan pribadi yang kemudian menjelek-jelekan sawit atau black campaign terkait kelapa sawit. Kenapa misalnya disebutkan bahwa apa yang terjadi dengan tumpang tindih itu sebagai deforestasi, apa yang terjadi dengan replanting sebagai deforestasi, itu merupakan narasi-narasi yang kemudian digaungkan di internasional gitu ya, digaungkan di internasional, dan tentunya sasaran utamanya pastinya bukan ke petani dulu, tapi ke pengusaha dulu. Tapi makanya tadi terima kasih banyak Pak Bulan bilang nggak bisa pengusaha doang yang berbicara, tapi harus petani juga membantu pengusaha gitu. Terima kasih supportnya Pak Bulan bahwa ini semua untuk kepentingan industri kelapa sawit. Itu kenapa? Karena 40 hektar, 40 juta itu tadi 40% itu dimiliki oleh Pak Bulan. Jadi itu yang harus dilakukan, dan terutama dalam langkah besarnya nggak bisa juga misalnya pengusaha dengan petani aja gitu ya. Yang kekuatan paling besar ada advokasi dari seluruh stakeholder yang dikomandoi oleh pemerintah, itu yang kami harapkan. Untuk itu tadi kalau pertanyaannya dari Prof adalah apakah para stakeholder ini kita harus duduk bareng, mungkin yang nanti inisiasinya adalah Prof, pemerintah selanjutnya akan mengajak kita semua untuk berduduk bareng, apa perlu nggak sih badan sawit gitu ya Prof ya? Kan harus ada penjajakan dulu. Pengusaha bilang perlu adanya badan sawit, sehingga tadi ada yang mengorkestrakan agar baik gitu tujuannya ke depan, dan kita sinergi persisten gitu, konsisten terkait dengan industri kelapa sawit di masa depan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Pak Bulan, singkat padat ya Pak Bulan. Prof selalu dengan kalimat yang baik misalnya, karena Prof ini guru saya setiap hari. Kalau dibuka handphone saya ini 360 hari sampai 1 tahun semuanya setiap hari ada. Tercatat terus. Jadi terima kasih Bapak Ibu teman-teman wartawan. Terus terang seminar kali ini berbeda. Biasanya pesertanya adalah petani, disput, tapi kali ini panitianya wartawan, pesertanya wartawan. Bantu kami petani sawit Indonesia mendalami berita sawit baik supaya kami bisa bangkit dan berlari membantu ekonomi Indonesia ini. Untuk multiplier efek yang akan didapatkan adalah bagian daripada ekonomi sosial dan aspek dimensi lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat Pak.